kekasih di dalam Tuhan, lagu yang baru saja saya nyanyikan tentu lagu yang tidak asing bagi setiap kita. Hampir setiap minggu ketika kita beribadah, kita diajak untuk merefleksikannya. Sesudah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera dan membagikan damai tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Setidaknya ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bersukacitalah selalu, tunjukkanlah wajah gembiramu. Wajah gembira tentu hadir, nampak dari hati yang juga dipenuhi dengan sukacita. Dan kita dipanggil untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berdamai dengan masa lalu yang terjadi di belakang kita, ketika kita berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, sesuatu yang kita inginkan tapi tidak bisa terwujud, kita akan mempunyai kedamaian dari dalam hati kita. Kedamaian yang terpancar dari wajah yang penuh dengan kegembiraan. Tetapi tidak hanya berdamai dengan diri sendiri, panggilan yang kedua adalah kita dipanggil untuk mau mewujudkan, membagikan damai tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Coba Bapak Ibu lihat siapa orang yang ada di kanan dan kiri Bapak Ibu saat ini. Mungkin ada anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, kakak, adik, saudara-saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka menjadi orang terdekat kita yang perlu kita bagikan cinta kasih. Kita berikan, kita hadirkan damai tersebut. Tapi juga mungkin Tuhan memberikan kita berada di tengah-tengah rekan-rekan di kantor, rekan kerja kita, rekan-rekan di tengah perkuliahan kita. Mereka yang ada juga Tuhan percayakan untuk merasakan damai melalui kehadiran hidup kita. Pada lirik selanjutnya dikatakan, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Setiap kita yang telah diampuni oleh Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib, dipanggil juga untuk mengampuni orang yang bersalah pada setiap kita. Kesalahan yang dilakukan melalui perkataan yang melukai kita, melalui tindakan mereka yang membuat kita bersedih, melalui banyak hal yang mengecewakan kita, Tuhan memanggil kita untuk mengampuni dan membagikan damai bagi mereka. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ayat yang akan kita renungkan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ayat yang mengatakan sempurna di sini bisa juga diartikan perbaikan, bisa juga diartikan pemulihan. Maka setiap kita dipanggil untuk memperbaiki tingkah laku kita, untuk memulihkan relasi kita dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang mungkin sempat berkonflik dengan kita. Kita dipanggil untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka biarlah lagu yang kita nyanyikan setiap minggu ini boleh juga dengan sungguh kita lakukan di tengah kehidupan kita hari demi hari. Salah seorang opa bercerita tentang bagaimana lagu ini punya dampak yang luar biasa. Dia bergumul tentang salah seorang anaknya, dan dalam pengampunan yang dia upayakan, dia meminta kepada Tuhan, biarlah lagu ini boleh mendatangkan sukacita dalam hatinya. Dan ketika opa tersebut menyanyikan lagu ini, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu, Roh Kudus memampukannya untuk mengampuni anaknya. Dan biarlah lagu ini juga punya power dalam hidup kita. Power untuk kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, tapi juga power untuk kita boleh berdamai dengan diri kita dan orang lain. Bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.